Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan telah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan teknisi kesehatan ikan yang sedang mencari materi yang sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB dan juga FR dari yang telah lulus, pada video kali ini kita akan berikan yang sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus pada P3K tahap 2 ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan P3K dengan CAT untuk P3K tahap 2, yakni akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Jadi teman-teman harus dipersiapkan strategi untuk latihan soal-soal. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yakni tes kompetensi teknis, tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Untuk keempat materi ini atau subtes ini itu sudah ada kisi-kisinya dari Kemenpan RB. Kita sudah buatkan materinya untuk teman-teman belajar dan juga latihan-latihan soal yang cukup banyak ya. Nanti kita akan informasikan, dan bagi teman-teman yang ingin menguji kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara, teman-teman bisa mengikuti latihannya. Video linknya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa cek di sana. Dan kita fokus ke materi yang pertama, yakni materi terkait manajerial. Untuk materi manajerial yang diinfokan oleh Kemenpan RB dan juga BKD, ada 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai, yakni integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk masing-masing kompetensi ini atau topik ini, teman-teman sudah ada kisi-kisinya, maaf. Sudah ada materinya yang kita sudah rangkumkan buat teman-teman. Jadi nanti untuk soal kompetensi manajerial tidak akan jauh dari 8 kompetensi ini atau topik ini. Nah, kita mulai dari yang pertama yakni integritas. Nah, teman-teman harus tahu masing-masing definisi dari kompetensi yang 8 tadi. Di antaranya yang pertama itu terkait integritas. Di sini definisi integritas sendiri yakni konsisten berperilaku, selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi di sini teman-teman harus tahu semua definisi dari 8 kompetensi tersebut ya. Karena apa? Jika teman-teman mendapatkan soal dengan definisi seperti ini, maka teman-teman harus menjawab sesuai dengan kompetensi yakni integritas ya, salah satunya di sini. Dan jika mendapatkan soal integritas, teman-teman harus menjawab atau mencari pilihan jawaban nanti karena untuk tes manajerial itu ada pilihan ganda yang sesuai dengan indikator perilaku ya teman-teman. Carilah teman-teman untuk pilihan jawabannya yang mengacu pada bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jika tidak ada, yang kita masuk ke yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Jika tidak ada, kita coba pilihan yang lain, tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya. Dan biasanya bisa secara langsung seperti ini untuk pilihan jawabannya, bisa secara eksplisit ya teman-teman, bisa dengan case tertentu. Jadi teman-teman juga harus hafal terkait indikator perilaku ini. Ya, salah satunya teman-teman harus membaca materi ini dan juga perbanyak latihan soal yang akan kita berikan. Oke, dan ini adalah preview saja dari keseluruhan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara yang telah kita susunkan untuk mempermudah teman-teman belajar. Dan jika teman-teman tertarik, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkannya untuk materi-materi ini ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita masuk ke materi teknis. Untuk materi teknis juga itu sudah diinfokan oleh Kemenpan RB
Ini yang terbaru ya, di B5767 MSM 0100 2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi ini untuk surat resminya atau edaran resminya ya. Dan untuk isinya sendiri, untuk kisi-kisi teknisi kesehatan ikan, ada sekitar 10 topik yang harus teman-teman pelajari, diantaranya terkait peraturan kelautan dan perikanan untuk umum, untuk khususnya jenis-jenis penyakit ikan, teman-teman harus tahu, monitoring dan atau surveillance penyakit ikan, biosecurity, penanganan penyakit, metode pengujian laboratorium, substansi uji residu, jenis-jenis obat ikan, kemudian kerusakan lingkungan dan monitoring lingkungan. Nah, dari sini juga kita sudah rangkumkan materinya lengkap buat teman-teman, dan juga selain dari kisi-kisi dari Kemenpan RB, kita juga mengacu pada FR dari teman-teman kita yang telah lulus atau field report yang sudah memberikan informasi terkait apa yang mereka dapatkan, topik-topik apa saja yang mereka dapatkan pada tes P3K tahap pertama dan juga SKB CPNS. Dan dari sini kita buatkan latihan soal yang cukup banyak buat teman-teman untuk dipelajari ya. Dan ini adalah materi ya yang kita sudah resumekan buat teman-teman terkait kompetensi umum, kemudian kompetensi khusus. Semuanya sudah lengkap ya. Di sini teman-teman bisa di-pause dulu dan dibaca. Dan ini adalah preview saja dari keseluruhan materi yang telah kita susunkan buat teman-teman. Ini sudah lengkap nanti yang akan teman-teman dapat. Dan jika teman-teman berminat, nanti saya akan infokan di akhir video terkait bagaimana cara mendapatkan modul lengkap ini, termasuk Mensoswa yang tadi. Kemudian dari sini kita buatkan latihan soal. Untuk khusus video ini kita buat ala-ala CAT ya teman-teman. Jadi nanti kita akan berikan soal, kemudian ada batasan waktu untuk menjawab. Nanti setelah waktunya habis akan muncul pembahasan. Sebagai informasi, untuk soal-soal dan juga pembahasan tidak akan saya bacakan. Tapi coba teman-teman baca sendiri. Tujuannya untuk mempercepat pemahaman soal teman-teman ya, untuk melatih kemampuan teman-teman dalam mencerna soal. Supaya apa? Pada saat nanti P3K dengan CAT berlangsung, teman-teman bisa cepat merespon terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Soal yang pertama silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah preview saja dari keseluruhan soal yang telah kita buatkan buat teman-teman untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K tahap 2. Dan teman-teman jika tertarik, teman-teman bisa hubungi ke admin kami, order materi dan juga latihan soal ke 089696117841 atau linknya langsung ada di deskripsi ya, bisa klik langsung untuk chat langsung dengan admin kami atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Dan file apa saja yang akan teman-teman terima yakni modul teknis, modul Mensos One yang lengkap ya buat teman-teman belajar yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada tahap pertama P3K di tahun 2024. Kemudian paket soal dan pembahasan juga terpisah dan soal-soal akan terus diupdate dengan total soal lebih dari 600 untuk saat ini ya. Semuanya ini formatnya PDF ebook ya teman-teman. Jadi kita tidak buka bimbel untuk tahun ini. Jadi kita hanya fokus di modul dan latihan-latihan soal saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman lulus untuk P3K tahap 2 dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.